satu pertanyaan pertama untuk Pak Asigor. Apakah penulisan surat Efesus itu oleh Rasul Paulus dipengaruhi oleh budaya Helenisme? Silakan Pak Asigor. Ini pertanyaannya mantap nih, saya suka sekali. Baik, terima kasih untuk rekan yang bertanya. Ini pertanyaan yang baik. Ini ya akademis juga. Jadi begini, ada orang yang berkata bahwa yang paling memengaruhi Paulus adalah Helenisme. Dan mengapa? Itu wajar karena dia bertumbuh berkembang di antara lain di Antiokhia. Dan Antiokhia itu adalah salah satu kota yang sangat besar, bahkan terbesar, salah satu yang terbesar di wilayah Yunani Romawi. Ya, dan kemudian di situ ada universitas juga salah satu yang tertua, dan bahkan di situ filsuf Yunani, bukan hanya filsuf Yunani asli tapi filsuf Yahudi Yunani, orang Yahudi yang migrasi dari beberapa waktu yang lalu begitu ya, termasuk sejak pembuangan ke Babel banyak migrasi Yahudi keluar dari Israel termasuk Antiokhia, dan muncullah banyak filsuf Yahudi di sana gitu ya. Ditengarai beberapa filsuf Yahudi itu seperti Josephus juga berasal dari sana oleh sebagian pakar, sehingga sangat mungkin karena Paulus juga bukan dari keluarga miskin ya, jadi warga negara Romawi karena keturunan menunjukkan status sosialnya di atas begitu ya. Dan karenanya sangat mungkin dia dipengaruhi oleh Helenisme karena konteks kehidupan dia di Antiokhia. Di sana ada perpustakaan yang sangat besar, ada universitas salah satu yang tertua gitu ya, dan filsafat Yunani kuno berkembang luar biasa di sana sehingga dia sangat terbentuk di situ ya. Misalnya penjelasan yang tadi saya jelaskan terkait dengan tubuh Kristus yang menggunakan konsep tubuh sebagai gambaran tentang organisasi, sebetulnya diadopsi dari konsep masyarakat saat itu, diadopsi untuk menjelaskan tubuh Kristus. Pada saat itu ada pemahaman bahwa organisasi itu seperti tubuh, ada yang memimpin kepalanya, ada yang bekerja tangannya, ada yang mengamati matanya. Dia terapkan itu, dia pakai kepada gereja. Dan itu kejeniusannya gitu, diadopsi sedemikian dan kemudian dijadikan gambaran tentang gereja. Itu salah satu contoh yang memengaruhi. Ada beberapa contoh lain yang cukup banyak, tetapi yang kemudian yang kedua, karena dia dididik oleh Gamaliel, di bawah pendidikan Gamaliel, kalau konteks sekarang ini profesor ternama lah gitu ya, profesor hebat, dan Paulus dididik oleh Gamaliel, dan kemudian dalam kesaksiannya Paulus juga bilang dia orang Farisi, dan sebagai orang Farisi dia tidak bercacat dalam menaati peraturan-peraturan keagamaan Yahudi. Sehingga dengan kata lain, sampai di sini dulu ada dua aspek yang memengaruhi, aspek kultural yang memengaruhi. Pertama, di usia mudanya Yunani dengan budaya, filsafat dan lain-lainnya. Yang kedua, Yahudi dengan Taurat dan semua ajaran lainnya. Dua ini ada dalam diri Paulus. Tapi Paulus muda, Paulus yang masih mengejar orang-orang Kristen untuk dibunuh, ditangkap, dibunuh. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik mengejar orang-orang Kristen untuk dia tangkap, dia bunuh, maka terjadi perjumpaan dengan Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus itulah yang mengubahkan dia. Sehingga karenanya banyak pakar dalam tradisi Paulinis study, kita tidak mengatakan yang sangat memengaruhi adalah Helenisme atau Yudaisme. Yang sangat memengaruhi Paulus dalam teologinya justru Kristus itu sendiri. Makanya ada pernyataan seperti ini, yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Maka di situ jelas sekali bahwa yang sangat atau paling dominan memengaruhi cara berpikir teologis Paulus justru Kristus, lewat perjumpaannya dan kemudian perkembangan pemahaman yang dia dapatkan. Ini jadi seperti puzzle, ibu bapak sekalian. Puzzle berantakan, ketika dia pasang dapat gambaran yang besar. Nah, perjumpaan dengan Kristus itu seperti ketika puzzle yang berantakan jadi nyatu. Dia jadi mengerti Taurat itu seperti apa. Dia jadi mengerti bahwa Taurat itu sebetulnya refleksi yang bicara merujuk pada Kristus. Maka tiap kali dia merujuk perjanjian lama, pasti basisnya kristologis. Jadi dengan kata lain, konklusinya ada tiga yang memengaruhinya. Pertama, secara historis Yunani, Helenisme. Yang kedua, Yudaisme. Yang ketiga, Kristus. Tetapi yang paling mengubah Paulus justru Kristus itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Sofyan dan rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Sigor ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang bisa saja ya budaya itu apapun yang mungkin diterima diserap pada waktu masa muda dari Paulus itu mempengaruhi beliau di dalam penulisan suratnya, tapi ketika dia bertemu dengan Kristus kemudian itu semuanya diubahkan dan juga dibentuk menjadi semakin mengerti ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sigor untuk jawabannya.
kita akan lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Di dalam pertanyaan kedua ini ada satu pertanyaan ya, kalau yang memicu perpecahan gereja itu adalah para pemimpin gereja. Kira-kira kita sebagai jemaat apa yang mesti kita lakukan, Pak ya? Kemudian kapan orang perlu serius mempertimbangkan untuk ya misalkan move on lah dari satu gereja yang mungkin karena punya masalah ya seperti tersebut, sehingga mungkin ya tidak menambah kekacauan ataupun tidak ikut-ikutan di dalam perpecahan itu sendiri, Pak. Kalau pertanyaan yang pertama itu sifatnya Pak Sofyan historis begitu ya, historis dan teologis. Kalau pertanyaan ini eksperiensial nih, pengalaman pribadi nampaknya ini. Saya menghargai pertanyaan ini, siapapun yang menyampaikannya, ibu atau bapak. Kalau seandainya ibu atau bapak punya pengalaman yang pahit dengan ini, maka menurut saya jangan dulu memutuskan apapun. Jangan dulu memutuskan apapun, tapi gumulilah dulu itu. Mengapa? Karena bagi saya begini loh ibu bapak. Berdasarkan Efesus juga tadi, di pasal 2 itu disebut bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus. Kristus kepala gereja. Ini konsep teologi eklesiologi lebih tepatnya dari Rasul Paulus. Jadi kita jangan sekedar melihat diri kita anggota dari organisasi gereja, entah organisasi gereja lokal atau organisasi sinodal misalnya. Jangan sekedar lihat itu, tapi lihatlah bahwa saya bagian dari body of Christ, tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu ada 3. Pertama lokal, partikular, dan universal. Dalam ilmu eklesiologi ada lokal, partikular, dan universal. Yang lokal itu gereja lokal, kayak gereja saya GB Logos. Yang partikular itu sinodal, GKI, GPIB, HKBP, termasuk Katolik, dan lain-lain. Kalau universal, seluruh dunia di segala zaman. Nah, yang mengikat kita secara universal itu adalah pengakuan iman kita, baik Rasuli maupun Nisea Konstantinopel. Yang mengikat kita jadi one body of Christ universally itu adalah pengakuan iman kita, credo kita. Ya, jadi ada yang lokal, partikular, dan universal. Nah, dalam konteks lokal tadi, ketika ada pergumulan dan yang menyebabkan perpecahan adalah pemimpin atau pendeta, atau katakanlah misalnya dia ketua majelis, maka jangan dulu pergi dari gereja itu, tapi gumuli dulu. Gumuli dulu dalam diri ibu bapak, karena itu adalah tubuh Kristus, bukan sekedar organisasi. Kalau tubuh Kristus, maka tanyakan kepada kepala gereja. Tanyakan kepada sang kepala gereja, bergumulah apakah memang sang kepala gereja menghendaki ibu atau bapak pindah keluar dari gereja itu. Jadi ini pergumulan yang sifatnya sebetulnya personal, tapi harus digumuli secara reflektif. Caranya bagaimana? Kumpulkanlah semua data yang objektif yang ada. Dia membuat perpecahan, iya, tetapi mengapa terjadi seperti itu? Apa sebabnya? Gali lebih dalam. Jangan-jangan justru ada hal-hal yang membuat itu sampai terjadi, sebetulnya bukan salah dia. Misalnya seperti itu. Jadi berusaha seobjektif mungkin. Jadi yang pertama, gumuli dulu dengan Tuhan. Yang kedua, lihat data-data objektif yang ada. Dan data-data yang objektif itu yang kemudian dikelola, dianalisis, dipertimbangkan secara positif begitu. Nah, yang ketiga, jangan langsung keluar juga. Temui para pemimpin itu. Temui, sampaikan bahwa ibu bapak juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Seperti ini jempol, ini bagian dari tubuh saya, telunjuk juga. Kita mungkin jadi telunjuk, mungkin jadi jempol, mungkin jadi hidung, mungkin jadi mata, mungkin jadi telinga. Tetapi intinya kita bagian dari tubuh Kristus itu. Bicaralah kepada mereka yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai gembala domba. Bicara. Nah, seandainya di situ bisa ada hal-hal yang diselesaikan, maka berarti puji Tuhan. Tapi kemudian setelah ternyata terjadi kejadian-kejadian yang tidak bisa terpecahkan, baru gumuli lagi apakah ibu bapak memang Tuhan kehendaki keluar atau tidak. Karena bisa saja memang Tuhan kehendaki ibu bapak jadi berkat di gereja itu tanpa harus keluar, sangat mungkin. Tapi di sisi yang lain sangat mungkin Tuhan menghendaki ibu bapak jadi berkat di gereja lain, begitu. Ya, tapi prinsipnya satu, tidak ada gereja yang sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu justru jadi ciri khas manusiawinya gereja. Jangan menginginkan gereja yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Dan perpecahan itu menunjukkan justru itu manusiawi, tapi mesti diselesaikan. Nah, 4 tahap tadi yang saya jelaskan pada ibu bapak sekalian, coba diusahakan sambil terus bergumul bersama dengan Tuhan. Bahkan jangan sendirian, libatkan teman-teman di satu gereja itu. Yuk gumuli bareng-bareng yuk. Yuk kita gandengan bersama, kita gumuli bareng-bareng dengan 4 tahap yang saya jelaskan tadi.
Kira-kira begitu ya, Ibu Bapak yang terkasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Asigor. Saya membantu Saudara Sofyan sementara ya karena ada kendala internet. Uh, saya yakin pertanyaan nomor 2 tadi bukan cuma curhat satu orang Pak ya. Walaupun mungkin tidak experiential, tapi bisa jadi uh, apa mungkin pengamatan juga sebagai jemaat gitu ya. Walaupun dia tidak di gereja itu. Nah, sekarang ada pertanyaan ketiga, Pak. Saya share screen dulu ya. Mohon doanya nih, teman-teman penjelajah. Beberapa itu joinnya dari kantor. Jadi masih lembur gitu ya. Dan mereka sedang berkendala internet mati di kantor. Bantu doa juga ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan 3. Kalau Kristus merubuhkan tembok pemisah gereja, kenapa gereja-gereja terpisah dalam denominasi? Dan bagaimana menyikapinya? Nah, ini menggelitik juga jadi pertanyaan, apakah denominasi semata-mata karena adanya perpecahan atau bagaimana menurut Pak Asigor? Silakan Pak. Baik, baik, terima kasih. Kalau saya diizinkan mulai dulu dengan teks Biblis Perjanjian Baru ya Ibu Bapak. Dalam teks Biblis Perjanjian Baru, gereja sebetulnya belum memiliki konsep universal dalam pengertian yang saya jelaskan tadi. Belum. Ya, walaupun tetap ada aspek-aspeknya. Kebanyakan misalnya Ecclesia in Corinto, itu maksudnya the church in Corinth misalnya, atau Ecclesia in Thessalonike misalnya, the church in Thessalonica misalnya, seperti itu. Jadi di zaman para rasul, gereja-gereja diidentifikasi berdasarkan tempat-tempat, ya, jadi lokus gitu. Ada yang tempatnya sangat kecil, hanya kota kecil, ada yang seperti provinsi, misalnya Makedonia, Akaya, dan seterusnya begitu. Jadi gereja pada waktu itu diidentifikasi berdasarkan lokasi. Nah, kemudian ada juga konsep Ecclesia en Christo, the church in Christ. Nah, ini konsepnya bicara relasi sebagai kepemilikan. Yang memiliki gereja adalah Kristus. Setelah itu juga ada konsep Ecclesia tu Theou, the church of God, gereja Allah. Ini juga bicara kepemilikan, karena konsep tu Theou, tu Christu, bentuk genitif itu bisa bersifat posesoris, kepemilikan, bisa juga bersifat originalis, berasal dari Allah. Sehingga konsep Ecclesia tu Theou dengan Ecclesia tu Kristu menjabarkan konsep bahwa gereja itu dimiliki oleh Allah di dalam Kristus atau berasal juga dari Allah di dalam Kristus. Nah, ini dua konsep dulu yang mesti kita pegang gitu. Ini dua konsep. Nah, dalam perkembangannya ketika gereja ada di tadinya mulainya dari Yerusalem. Yerusalem itu jadi gereja induk. Jadi gereja induk gitu ya, jadi mother church. Dan perhatikanlah bahwa ketika gereja berkembang, Paulus mengumpulkan kolekte dikirimkan kepada gereja Yerusalem. Ketika misalnya di Samaria didengarlah bahwa roh juga dicurahkan di sana, maka gereja Yerusalem mengutus Yohanes dan Petrus ke sana. Ketika terjadi lagi ada dibuka gereja Paulus misalnya, kemudian datanglah rasul-rasul dari Yerusalem diutus ke sana. Mengapa? Karena Yerusalem, gereja Yerusalem itu jadi gereja induk, jadi mother church begitu, dan yang lain-lain itu jadi seperti cabang. Tapi kemudian dalam waktu yang singkat saja muncullah 5 pusat gereja yang dahulu kala disebut yang pertama itu Yerusalem, kemudian Antioquia, Konstantinopel atau Istanbul, kemudian Alexandria dan Roma. Ya, nah karena Roma adalah capital city dari Roman Empire, Roma tentunya jadi berkembang sangat pesat. Tapi Roma berasal dari mana? Dari orang-orang Yahudi yang ziarah di hari Pentakosta, melihat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, 120 orang berbahasa lidah, kemudian mereka juga jadi percaya, mereka kembali Yerusalem, mereka yang jadi gereja perdana di Yerusalem, di Roma maksud saya. Nah, perkembangan kemana-mana itu lama-lama membentuk karakteristik masing-masing gereja. Karena mereka makin lama makin jauh dari Yerusalem, ya, ke Korintus, ke Roma, ke Efesus, ke Galatia, Kolose, dan lain-lain. Maka karena mereka sudah di tempatnya masing-masing, karakteristik mereka terbentuk masing-masing dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya Korintus itu dipahami oleh banyak pakar sebagai jemaat yang karismatis gitu.
Karenanya dibicarakan karunia-karunia roh. Sementara saat Tesalonika, jemaat yang dipahami oleh para pakar biblika sebagai eskatologis, karena isu akhir zamannya kuat sekali di situ. Begitu. Dan yang lain-lain. Jadi warnanya masing-masing berbeda. Sehingga ini sebetulnya bicara tentang karakteristik dari setiap gereja lokal yang berkembang. Dan kalau lihat bahwa dari sejak awal gereja berkembang dengan warna yang beragam, kita bisa simpulkan bahwa warna yang beragam itu memang kehendak Allah gitu. Memang kehendak Allah untuk menghadirkan gereja yang warnanya beragam, bukan seragam begitu. Itu kehendak Allah. Karenanya di awal mereka tidak mempersoalkan keragaman itu, tapi kemudian memberikan semacam warning, wanti-wanti gitu. Terkait kalau di Korintus Paulus tegaskan hidup dalam roh itu terutama bukan karunianya. Yang dijelaskan kemudian juga di Galatia yang penting adalah buah rohnya dan seterusnya. Nah, ini bicara pertama karakteristik. Nah, ketika dia berkembang, maka mulailah ketika gereja makin besar, mulailah ada ide-ide teologis yang berbeda-beda, yang makin lama makin orang ini kenapa begini? Maka mulailah diadakan konsili gereja, yang kemudian kita memiliki 7 konsili ekumenis sampai abad kelima gitu ya. Nah, di 7 konsili ekumenis itu adalah beberapa orang yang mengajarkan yang berbeda, yang kemudian nyatakan, oh ini tidak alkitabiah, ini tidak rasuli. Contohnya Arius dengan Arianismenya yang menganggap Yesus lebih rendah dari Allah. Contohnya Marcion juga yang dianggap bidat karena membuang banyak sekali kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kanonnya dibuang, isi kanonnya cukup banyak dibuang, dan banyak lagi yang lain. Ya, bahkan di gereja timur juga berkembang seperti itu. Ada monofisit, ada duofisit begitu. Jadi ada perkembangan pemahaman teologi yang oleh konsili-konsili dicoba, oh ini yang sebetulnya harusnya alkitabiah dan rasuli. Yang di luar itu tidak. Tapi yang di luar kan jadinya aliran juga. Ya, misalnya Arianisme itu kalau model modernnya Saksi Yehova misalnya begitu ya. Nah, kemudian dalam konteks ini berkembang terus. Anglikan keluar dari gereja Katolik begitu di abad ke-12-13, tapi sebelumnya Ortodoks dengan Katolik Roma itu berpisah. Awalnya karena salah satu yang paling kuat menurut saya politik begitu. Karena Katolik misalnya menyebut dia adalah yang terutama dari 5 yang sama tadi, primus inter pares tadi. Mengapa mereka merasa begitu? Karena di kota besar, ibu kota Romawi. Akhirnya terpisahlah gereja barat, gereja timur. Gereja barat itu di Roma, gereja timur itu di Konstantinopel. Terpisahlah seperti itu. Dan lama-lama makin banyak perpisahannya sampai sekarang. Dari Anglikan keluar, Reformasi Protestan menghasilkan Lutheran, Calvinis, kemudian Baptis. Setelah itu abad 17-18 Metodis, abad 20-21 banyak lagi muncul gitu. Banyak lagi muncul sekarang di keranjangnya itu ada 300-an. Nah, karenanya Ibu Bapak, tembok pemisah itu dihancurkan tidak bermaksud menjadikan gereja satu warna. Tidak bermaksud menjadikan gereja seragam. Yang dimaksudkan dengan tembok pemisah itu dalam keberagaman tadi kita satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh. Karenanya kita yang HKBP nggak boleh berkata GKPI nggak benar. GKI nggak boleh berkata GPIB nggak benar. GPIB nggak boleh berkata GKJ salah dan seterusnya. Tapi Pak, emangnya boleh secair itu? Ada yang mengikat. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, Konstantinopel, itulah yang mengikat kita secara universal menjadi satu tubuh. Nah, ini yang kita harus pahami. Saya misalnya, saya tidak akan anggap gereja saya paling benar lah, apalagi satu-satunya benar. Tidak. Karena itu akan membuat tembok pemisah yang dihancurkan, saya bikin lagi kan gitu. Maka saya tidak boleh berkata gerejaku paling benar atau apalagi satu-satu yang benar. Tidak. Karena kalau kayak gitu saya bikin lagi tembok pemisah itu. Nah, tembok pemisah dihancurkan. Konteks kita sekarang dengan beragam denominasi, tidak boleh menganggap denominasiku yang lebih benar, yang paling benar, atau yang satu-satunya benar. Itu yang harus disingkirkan. Nah, ini jawaban panjang saya karena saya harus merangkum sejarah 2000 tahun itu secara singkat gitu. Sampai kita punya 300-an lebih. Di Indonesia saja ada 380 denominasi. Denominasi.